128 tahun. 128 tahun. Dan tidak ada cara untuk mengejarnya kecuali dengan akselerasi pendidikan dan pelatihan. Saya kira lembaga pendidikan beliau kita support dan kita semua berkolaborasi untuk itu. Saya kira Pak Joni NKKV-nya akan menjadi bagian dari sumber-sumber daya kehidupan yang bisa kita gunakan untuk memakmurkan Indonesia. Terakhir, Bung Hatta mengatakan begini, Indonesia tidak akan hebat karena mercusuar yang ada di Jakarta. Indonesia akan hebat karena ada lilin-lilin yang dijaga oleh setiap ayah, di setiap rumah, dari kampung ke kampung, dari kota hingga pelosok, sehingga Indonesia menjadi gemilang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, 7 menit sudah. Lebih 2 menit. Ya. Karena sudah jam 10 lebih 7 menit. Saya paling 2 menit. Kesimpulan ya 2 menit. Jadi untuk Mas Darno, Mas, dari atas itu saya buka sesuatu. Saya tahu, saya itu ketua UKM saya Indonesia, belum tahu UKM ini kalau Indo, negara tidak ada di situ. Negara itu manggilin sampai training yang belum tentu ada gunanya. Nah sementara UKM sedang tekoi karena sangu luwih gede di batolan. Nah itu karena dia tidak punya peta jalan, tidak punya roadmap. Nah makanya orang tidak ada. Nah UKM itu berhasil tuh ya dia, tapi tidak sakit ujung menurunkan aku. Ya, maka saya mendirikan holding UKM. Ini tempatnya berkeluh kesah. Holding UKM teman-teman. Jadi Indo UKM. Monggo nanti kalau kita semua di pesantren. Jadi kalau mau datang ke HPM Mawar, ini satu kelas khusus nanti langsung di breakdown, tidak usah nginap. Jadi tidak usah nginap itu artinya satu pelajaran bisa 2-3 jam satu sesi. Nah nanti step 1 nanti perkembangannya apa, step 2, step 3, tapi jangan nanti di mapping dulu. Jadi data awalnya sampai ini kelas kilo, program kita awet dan naik kelas. Sampai ini kelasnya pemula, madya, pramandiri, atau mandiri. Untuk naik kelas sampai kudu kelas sebelumnya. Naik kelas sebelumnya gak ro, gak ngerti iso naik kelas. Kata gitu. Nah mau nanti daftar di sana. Baik, terima Terus kasih. pertanyaan yang itu, bagaimana kalau 90% ditibakan? Oh iya. Ya gak usah mikir mas, jalani saja. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Samheri. Nanti yang ikut daftar ke holding apa tadi UMKM bisa hubungi di Samdian 081 33 533 9580. Ya nanti kita ada di mapping di sana berkelas 50. Luar biasa. Jadi kita harus banyak belajar teman-teman. Ada nanti sudah tadi ada nomor teleponnya yang dari Coach Mami. Nanti yang kedua di Samheri bisa hubungi Mas Samdian 081 33 533 9580. Bisa di teman-teman. Baik, kiai besar itu biasanya pondoknya itu banyak tempat. Nah, pengusaha besar belajarnya juga banyak tempat. Nanti di Kosmami, Samheri, di Abaconi, ada belajar ke Mas Heri Mursid atau di saudara saya yaitu Gus Sofi. Pertanyaan yang paling menarik adalah tadi, gimana cara membaca orang tadi itu? Membangun aura. Karena sampaikan Mas Heri tadi bahwa yang namanya kita sukses bisa bisnis ini kalau kita bisa tahu keinginannya. Kalau biasa kita sebut aturan mas, di mana kita memperlakukan orang seperti kita ini diperlakukan. Nah ini coba sama ada apa? Artinya ini
gimana bisa baca orang gitu. Karena kemarin ada lucu juga teman-teman. Ada Mas Sofi ini beli apa itu ada teman punya restoran tutup, barang-barangnya dibeli, kan masih bayarnya terserah kata orangnya. Suatu malam orangnya telepon ke Mas Sofi, Bang, saya ada perlu, dia kayak waduh pasti tagih ini gitu kan. Tapi orangnya nggak tanya tentang nagih apa, nagih atau enggak, ini apa, di rumah ini banyak makhluk halusnya gitu, ada saya kesurupan gitu. Langsung dia hadir di sana dan beres gitu, akhirnya hutangnya lunas katanya. Bang, waktunya mepet. Ya, terima kasih. Yang namanya pengusaha itu kan bukan hanya spiritual tapi intelektual juga ya. Artinya spiritual itu kan SEQ ya. Kita semuanya jadi pengusaha pasti punya itu kan. Jadi spiritual, entrepreneur, fusion. Ya. Salah itu semuanya. Apa bahasa Inggris? Gak ada zero ulang ya. Spiritual, entertainment, fusion ya. Fusion. Karena belajarnya ke kelas family Ya, beliau ini sangat-sangat saya semuanya. Jadi suami, Pak Joni punya NK, saya punya WK, warung kuliner, warung kan beda ya. Jadi WK ini adiknya NK. Secara persaudaraan, secara suhu, beliau ini adalah kakak suhu saya. Nah, dewa suhunya suami. Jadi tadi saya sampaikan selain intelektual, kita pasti punya spiritual. Spiritualnya macam-macam. Itu adalah dari perjalanan hidup kita. Kalau kita ya tidak pernah mengecewakan orang, terus kita juga nggak pernah apa satu mengecewakan orang. Ya, berjalan baik-baik. Salah Allah itu akan apa? Ya menemukan sesuatu yang baik-baik. Kadang kita di apa? Ditujukan yang baik-baik. Ya alhamdulillah di semua cabang kami setiap kali ada masalah bisa terkondisikan dan bisa terbaca gitu, tanpa sebelum lewat. Dan kalau orang usaha itu selain SDM terus apa namanya sistem cost product kan. Nah, SDM-nya bagus, sistemnya bagus, produknya bagus ya kurang baik. Nah, sebelum sistem ini kebuka sama karyawan, saya alhamdulillah sudah tahu sendiri ini ada kekurangan apa. ya pertanyaannya gimana Pak bisa punya ilmu Karena kebiasaan dari apa katanya sama kalau malam Jumat itu nggak pernah tidur. Gimana ini dari Sunnah saya? Nabi. ya senaros. Alhamdulillah. Apunten ini cukup siang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini karena direkam, jadi nggak bisa menyampaikan di sini. Oh gitu. Harus khusus. Jadi nomornya nanti tanya ke kalau mau hubungi beliau bisa lewat Samdia tadi yang sudah dicatat di sana. Baik, berikutnya Mas Heri penutupan. Terima kasih dikasih waktu penutupan. Tadi saya menanggapi karena ada penutupan yang enteng-enteng saja yang disuruh migrasi ke NU ya. Saya dibesarkan dari keluarga Muhammadiyah, tapi setelah pindah ke Malang ketemu dengan orang-orang NU. Awalnya saya pikir orang NU itu orangnya nuwakal. Ternyata apalagi ketemu malam ini dengan semua, ternyata orang hebat, intelektualnya tinggi, teman-teman di sini juga punya wawasan yang sangat balance antara usaha dengan fastabiqul khairatnya. Nah, salut dengan itu dan saya pertimbangkan masuk ke universitas. Ya pada
kondisinya sama saja. Kita sama Muslim bisa saling mengangkat. Kalau dengan yang lain, saya kita mungkin berrelasi ya. Tapi kalau dengan sama-sama Muslim, kita harus sebisa mungkin bisa, kalau yang ada di bawah kita harus bisa kita angkat, bisa naik kelas seperti yang disampaikan Pak dari saya tadi. Untuk yang pemula usaha, pada prinsipnya rencanakan ke depan untuk berusaha atas diri dan potensi di Anda. Rencanakan sendiri dan kembangkan potensi yang ada di diri Anda sendiri. Karena kalau Anda tidak merencanakan, pasti Anda akan menjadi bagian dari rencana orang lain. Untuk pemula harus meyakini itu. Nah, kalau Anda ikut di rencana orang lain, apa yang dipikirkan oleh orang lain terhadap Anda sudah pasti tidak banyak. Itu makanya apapun kalau merencanakan sendiri dengan potensi yang ada, dengan skill yang ada, tentunya dengan banyak acara seperti ini, atau lebih afdol lagi kalau mungkin secara khusus bisa bersilaturahmi ke lokasi-lokasi beliau-beliau yang ada di depan ini, dan akhirnya akan dengan sendirinya insting dan juga skill untuk memulai usaha atau mengembangkan atau menaikkan kelas usaha akan terupgrade dengan sendirinya. Mungkin gitu Mas Makrus, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Heri. Terima sekali beliau ini sebagai, karena semakin malam jangan panjang-panjang, sebagai sohibul baik Abah Joni. Ya, terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan bagaimana memulainya. Saya sudah lama memulai karena mungkin darah bisnisnya. Saya 15 bersaudara yang di pemerintahan cuma nomor 1 di TNI AU, terus saya yang nomor 15 itu di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Yang lain kira swasta. Bapak saya juga pensiun dini. Saya pensiun dini terus berwirausaha. Bagaimana memulainya? Saya sudah mulai, saya itu di jual beli tanah, portofolio, banyak bergaul dengan maklar-maklar, kita berikan fee yang bagus. Akhirnya kan kalau dapat yang harganya mirip-mirip, yang dicari saya karena fee-nya bagus dan lancar. Itu awalnya. Terus kemudian tergerak, kalau jual beli tanah ya bisa kita sambil bekerja di pemerintah, pemanfaatannya kan kurang. Jadi saya memulai bisnis properti, alhamdulillah langsung jalan. Karena apa? Karena ada 3 pertimbangan saya di dalam bisnis. 1, dari sisi ekonomi perhitungan harus bagus. Kedua, jangan sampai merusak lingkungan, karena lingkungan ini adalah makhluk juga. Kalau dirusak akan memberikan aura yang negatif. Tapi kalau kita rawat, kita perbaiki lingkungan dengan baik, tidak menimbulkan banjir dan lain sebagainya, itu maka akan memberikan aura yang positif. Terus kemudian sosial dengan masyarakat di sekitar, kita harus membuka omongan dengan mau ngapain kita, apa yang kita
perhitungan dari A sampai Z itu harus detail. Kalau kita belum mampu, jangan memulai dulu. Pelajari sampai detail. Bagi saya itu kalau ada yang ngomong, oh bisnis itu gagal dulu, baru nanti kesekian bisa jalan gagal dulu, modalnya langsung enggak selesai. Nggak berlaku itu. Harusnya kalau belum, karena serahkan pada ahlinya. Kalau bisnis juga begitu, kita harus ahli dulu. Kalau kita tidak ahli ya tunggu kehancurannya. Tapi kalau kita ahli, ya akan berjalan dengan baik. Begitu juga di bisnis itu. Mungkin itu ya. Saya suka yang out of the box. Saya buka NKKV ini 18 Agustus 2020. Di saat semua warung tutup, hampir semua warung tutup, saya buka. Ya alhamdulillah. Tapi ada perhitungannya semua. Saya tidak pakai asal jalan. Saya kuatkan niatnya dulu, karena tidak mungkin orang harus bom ya. Ada seperti itulah bagaimana yang kuli tukangnya. Jadi satu niatnya. Saya niatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk KKP. Terus kemudian saya itu orang yang peduli dengan COVID, takut dengan COVID itu 20% maksimal. Orang yang 50-50 antara takut dan tidak itu 40%. Nah yang 40% ini belas. Loh ini pasar. Termasuk samanya. Itu pasar. Yang penting aturan pemerintah ini strategi supaya tidak berbenturan dengan pemerintah. Ya kita prokes, kita order. Nah pasarnya ternyata betul. Cuma seminggu saya sedih. Minggu kedua langsung rampung. Nah, mungkin tetangga yang mengetahui itu langsung jalan. Alhamdulillah. Jadi Karena yang dia tutup, Abah Joni malah buka gitu ya. Satu lagi, yang perlu saya sampaikan properti, hampir semua ya, beliaunya tutup semua itu properti waktu COVID-nya. Saya buka baru, dipikir orang gila, buka baru pada saat tidak COVID, orang juga nggak ada yang buka di wajah. Beliau aja orang Turen nggak mau buka di wajah karena nggak ada pasarnya. Beranggapan seperti itu. Loh, saya pas waktu COVID bulan Maret itu bulan Februari saya dapat tanah. Awal April 2020 saat pengumuman persis sebulan setelah Pak Jokowi mengumumkan COVID itu saya malah justru membuka perumahan baru. Tapi lagi-lagi bukan tanpa perhitungan. Saya perhitungkan matang. Saya dapat tanahnya separuh harga. Ya. Terus kemudian banyak toko-toko bangunan ini semennya timbangnya atas didol murah. Ya. Batu bata itu saya dapat cuma harga 300.000. Yang kalau enggak ini sampai 500. 550 besarannya. Saya dapat 300. Semua dapat. Ya mungkin itu. Jadi kita kuatkan niatnya supaya berkah dari Allah itu turun. Itu nyambung dengan sukses tadi. Kalau sukses itu harus daily. Dan sukses itu bukan titik tapi garis. Sukses itu harian Pak. Kalau kita nggak bisa sukses setiap hari lain Pak. Karena sewaktu-waktu kita kan meninggal nggak tahu. Kalau kita masa meninggal dalam rasa yang tidak sukses, kita harus merasa sukses berbalik. Kita bersyukur itu adalah sukses. Bersyukur itu ada yang pasif, artinya pasif ini menerima apa yang ada. Dan bersyukur aktif itu adalah kita bergerak untuk rahmatan lil alamin. Mantap, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Joni. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah satu, kita harus meluruskan niat. Jadi niat ini harus diluruskan dulu. Kita tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita. Satu itu. Yang kedua adalah apa?
Ya bisa juga. Menyempurnakan Garden ya bisa. ikhtiarnya tadi. Antara. Lalu yang ketiga, setelah sukses, yaitu berbagi kepada yang lain. Terima kasih semuanya, terutama kepada narasumber. Coach Fahmi, terima kasih. Ini beliau-beliau ini adalah sufi-sufi modern, sufi-sufi modern. Setelah sukses terus berbagi. Saya berharap semua nanti yang hadir di sini, ini ada orang-orang besar semua, ada Gus Didi, Abah Amin, ya Pak Joko dan siapa lagi? Dr. Khalid ya, ada juga. Luar biasa semuanya hadir. Terima kasih. Semoga kita bisa nyontoh yang hadir di sini di atas sufi-sufi modern. Setelah sukses berbagi ilmu, berbagi uang, dan berbagi keberkahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.